marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Amin. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang mana telah membawa kita dari zaman unta hingga zaman mobil Toyota seperti yang saat ini kita rasakan. Berdiri saya di sini akan menampilkan ceramah singkat yang berjudul 3 resep bahagia. Yang pertama yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Orang beriman itu apabila mendapat nikmat bersyukur dan mendapat musibah bersabar, dan apabila terjerumus ke dalam dosa yaitu beristighfar. Apabila kita ingin bahagia, hendaklah kita meminta kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu bersabar, taat, sehingga Allah dapat mengabulkan keinginan kita. Banyak orang yang selalu bertanya, bahagia seperti apa? Bahagia bagaimana caranya? Dan bagaimana agar selalu terlihat bahagia? Sehingga banyak pertanyaan yang bertuju kepada kebahagiaan. Bahagia di manakah engkau berada? Orang sakit menyangka bahwa kebahagiaan itu terdapat pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahwa kebahagiaan itu terdapat pada kekayaan. Orang jelata berprasangka bahwa kebahagiaan itu terdapat pada kepopuleran. Dan masih banyak lagi sangkaan-sangkaan lainnya. Nah, sebagai umat muslim, seharusnya kita dapat bersyukur, bersabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula kita pasrah terhadap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Mestinya kita harus melakukan suatu usaha agar bisa mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Misalnya, kita meminjam uang sekitar 1 juta kepada tetangga. Kemudian kita berjanji bahwa akan mengembalikannya akhir bulan. Tetapi kita juga tak kunjung mendapatkan janji tersebut. Kemudian kita menelpon, mengirim chat, bahkan mengirim SMS berapa kali, namun tidak ada jawaban dari bos tersebut. Karena bos tersebut sedang keluar kota, karena ada rapat yang sangat penting terhadap perusahaan atau perusahaan. Setelah itu, berapa hari kemudian, dapatlah jawaban dari bos tersebut bahwasannya dia sedang sibuk, akhirnya tidak dapat menerima chat atau pesan yang dikirimkan sang karyawan tersebut. Akhirnya bos tersebut mengatakan bahwa dia menerima bonus dari bos karena tenaga kerja yang lumayan bagus dalam kedisiplinan bahkan pekerjaan pada umumnya. Nah, setelah itu inilah akhir dari kesabaran. Setelah kita mendapatkan hal tersebut, kita datang ke rumah tetangga mengembalikan uang yang kita pinjam saat itu. Lalu meminta maaf karena kondisinya belum bisa mengembalikan secara tepat waktu. Setelah kita pulang, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang dapat membantu kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan membantu kecuali atas izin dari Allah. Nah, jadi ada tips terakhir yaitu agar selalu bahagia. Yang pertama, mulai dari bangun tidur berbagus niat sampai tidur kembali. Kedua, melakukan aktivitas secara baik dan selalu bahagia. Ketiga, tersenyumlah agar kamu bahagia dan jangan menunggu bahagia baru bisa tersenyum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, bila kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Awalan hayya nashkurullaha katsiran hatta nastati' fa yajtami' fil makan mubarakatan insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allati qad ata'na minaz zulumati ilan nur.
Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menampilkan ceramah singkat yang berjudul Salat. Salat merupakan tiang agama Islam. Salat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Salat termasuk pilar agama. Apa itu pilar agama? Pilar adalah rukun Islam yang pertama. Apabila kita melalaikan salat, maka kita akan bernilai buruk di sisi Allah. Salat adalah semata-mata atas Allah dan tidak ada tujuan lain selain Allah, meminta kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 126, Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, matiku, dan hidupku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sekian dari ceramah singkat saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Bila ada kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita selawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah tentang puasa. Puasa adalah menahan diri dari lapar dan minum, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Puasa wajib bagi orang Islam yang sudah balik, kecuali ada uzur syar'i. Tapi harus digantikan setelah bulan Ramadan, kecuali orang yang membayar fidyah. Fidyah adalah orang yang tidak mampu dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasanya orang beriman, dan jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 183. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan kesehatan agar bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah. Amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab.
Masya Allah. Arti kata mizan adalah timbangan dan hisab adalah perhitungan. Dua istilah tersebut mengandung arti makna yang sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendapatkan balasannya masing-masing. Yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang sama, yaitu hari perhitungan baik yang baik maupun yang buruk agar menerima balasannya masing-masing. Seluruh perbuatan kita selama hidup dunia akan dihitung dan ditimbang. Ketika ditimbang amal perbuatan baik kalian lebih berat, maka kalian akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Dan jika amal perbuatan baik kalian ditimbang ringan, maka kalian akan mendapatkan neraka yang kejam atau neraka yang panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan seberat zarah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka ia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dari firman Allah di atas, kita bisa tahu bahwa ketika di akhirat nanti kita akan diperlihatkan kepada seluruh umat bahwa kita akan diperlihatkan perbuatan baik kita, maka kita akan merasa senang. Tetapi sebaliknya, ketika kita diperlihatkan perbuatan buruk kita akan sangat menyesal. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, marilah kita sama-sama memperbanyak berbuat baik agar kelak di akhirat nanti timbangan baik kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang belum menjawab, Ana ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul yang insya Allah penuh mubarokat. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ana berceramah yang berjudul orang-orang munafik. Sebelum Ana melanjutkan, kawan-kawan apakah tahu apa itu arti munafik? Tidak. Ana di sini akan menjelaskan sedikit tentang munafik. Munafik artinya berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi di dalam hatinya tidak demikian. Misalnya, suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan bermuka duanya. Nauzubillah ya teman-teman. Orang munafik tersebut adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Contohnya, ketika ia bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka ia akan mengatakan, aku orang yang beriman. Tetapi ketika ia bertemu dengan orang-orang sekelompoknya, maka ia akan mengatakan, aku ikut sekelompokmu. Apa yang dia ucapkan tidak ada
tersebut, yang artinya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik adalah benar-benar pendusta. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 1. Jadi, dan orang munafik ini terdapat 4 tanda kemunafikan dalam dirinya. Jika kalian semua tidak mau terjerumus dalam kemunafikan tersebut, maka hindarilah tanda-tanda tersebut. Sebagaimana tandanya, yang pertama, jika diberi amanah selalu ingkar. Ketika dia diberi amanah oleh orang, maka dia akan mengingkarinya atau berkhianat. Yang kedua, ketika ia berjanji kepada seseorang tapi tidak menepati janji tersebut, itulah ciri-ciri orang munafik. Dan jika berselisih selalu zalim. Jadi teman-teman sekalian, jauhilah perbuatan munafik tersebut. Jangan sampai kita semua ini terjerumus dalam kemunafikan tersebut. Karena sifat munafik adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat ceramah Ana, ada yang ingin bertanya tentang ceramah Ana? Gak ada. Maafi. Tidak ada yang bertanya? Sudah paham semua apa itu munafik? Paham. Jadi kalian semua jangan sampai terjerumus ke dalam kemunafikan tersebut. Amin. Mungkin cukup sekian ceramah Ana pada hari ini. Bila ada kesalahan, datangnya dari diri Ana sendiri. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, minallahi musta'an wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.